guide-nya gitu. Seperti itu. Oke, Oke, ini lanjut ada ya. 2 pertanyaan terakhir nih dari Mbak Dini sama Mbak, Aranti, sekaligus habis 2 pertanyaan ini kesimpulan terus kita, closing deh. Yes. Silakan. Yang ini ke psikolog ini di-cover BPJS nggak, Mbak atau Mas? Nah, sejauh ini, kebetulan aku juga berpraktek di rumah sakit yang menerima BPJS, sejauh ini belum sih, baik BPJS maupun jam kesda jam kesda di beberapa kota tertentu belum masuk. Sempat ada beberapa jam kesda yang memasukkan layanan ini, sebagian di-cover, tapi udah gitu sekarang udah nggak lagi. Ada beberapa insurance yang meng-cover ada, tapi itu juga ketika dilihat lebih lanjut, mesti paket-paket yang lebih premium. Gitu sih pengalamanku selama ini gitu. Di Ada tambahan, puskesmas Man? sih ada, di puskesmas Jakarta artinya biayanya biaya puskesmas. Oh ya, Mhm. kecuali itu ya, kecuali di puskesmas itu memang ditanggung di puskesmas kecamatan, nggak cuma Jakarta, Jogja, setahuku juga sih. Jadi, Gitu. apa namanya, kalau ada psikolognya di puskesmas, ada layanan psikologi, nah itu, Dimanfaatkanlah dengan dimanfaatkan. baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya mau ambil jurusan psikologi, tapi mau ambil vokasi juga, OT. OT ini apa, Man? Nggak tahu. Orto ya? Tujuan kedepannya untuk mendampingi adik saya yang ASD, tadi ingin buka praktek sekaligus menjadi terapis. Pertanyaannya, apa lebih baik saya ambil terlebih dahulu, vokasi atau psikologi? Oh, oke. Gimana ya? Ini dua hal yang berbeda ya. Vokasi OT ini apa? Mungkin nanti Mbak Aranti silahkan ketik OT ini apakah ortopedi atau apa, saya nggak tahu. Tapi sepertinya sih kode Occupational nada-nada. sih, kayaknya occupational Oh, therapist, karena kan oh, ASD ya. kayak RM ya? Rehab Adanya kan medik ya? adanya kan Oke. ASD, Oke. autism spectrum kan, jadi Heeh. mungkin aja occupational Kemungkinan therapist. itu ya. Nah, apa yang diambil duluan? Sebenarnya kedua hal itu ketika memang untuk spesifik menangani ASD, kedua halnya dibutuhkan. Dibutuhkan, tapi memang approach-nya beda ya. Yang satu kan dari segi terapi untuk secara fisik dan itu ada motorik, hal-hal yang seperti itu. Kalau psikologi itu lebih memahami secara kepribadian si spektrumnya si autistik itu sendiri. Mana yang lebih dulu? Aku bingung juga jawabnya, mana yang lebih dulu Sebenarnya baiknya kalau diambil. psikologi lebih banyak teorinya kalau untuk S1. Meskipun ada beberapa, teori mengenai ada prakteknya gitu ya, tapi lebih banyak teorinya. Kalau di vokasi kayaknya sih mungkin ya lebih banyak langsung Terapis. prakteknya. Mungkin gini kali gambarannya, kalau Mbak ngambil psikologi S1, Mbak akan lebih bisa memahami gangguan adiknya Mbak ini dari perspektif kejiwaan. Apa yang dia butuhkan, bagaimana cara berinteraksi dengan dia, apa yang terjadi dalam dirinya, lalu hal-hal yang sifatnya lebih ke mentalitinya seperti apa, lalu di tahap-tahap tertentu bagaimana cara untuk memberikan dia pemahaman yang agar dia pemahamannya atau tumbuh kembangnya bisa catch up sama anak-anak seumurannya dia, Mbak akan mempelajari itu tuh. Apa yang perlu istilahnya di-install. Kalau di anak lain mungkin secara otomatis bisa dipelajari secara otodidak, tapi di adik Mbak yang ASD, itu apa nih yang perlu di-install satu persatu sehingga dia bisa punya capability atau modalitas yang sama. Misalnya dari segi bahasa, biasanya lebih familiarity ya dari segi bahasa. Nah, kalau anak lain bisa hanya dengan mengamati orang lain, di adik Mbak harus diapain nih gitu. Itu Mbak tahu. Tapi kalau secara skill langsungnya atau terapi praktisnya itu mungkin di OT akan lebih akan lebih diajarkan skillnya langsung ya. Mungkin tidak lebih mungkin mungkin kayaknya bukan analisis yang ditekankan, tapi aku perlu dikonfirmasi lagi ya. Lebih ke praktis kayak Firman tadi, misalnya terapi wicara itu apa, contohnya seperti apa, case-case seperti apa yang diajarkan terapi wicara huruf per huruf, mana yang konsonan per konsonan atau potongan kata per potongan kata, yang kayak gitunya akan lebih tajam ketika mengambil OT sih. Buatku ini dua hal yang berbeda dan dibutuhkan. Misalnya kayak ketika di rumah sakit pun, aku pun berkolaborasi kok dengan para terapis-terapis. Kita sifatnya lebih ke aku menyarankan dia perlu terapi apa, terapis yang melakukan, nanti
dari hasil catatan terapis, aku akan baca perkembangannya sejauh ini apa yang sudah bisa dilakukan sehingga si anak ini ketika terapi dengan aku gitu, psikoterapi dengan aku, dia lebih bisa engage atau lebih bisa, nyambung gitu ketika diajak ngobrol. Gitu sih, Man. Ada tambahan, Man? Enggak sih. Mhm. Mungkin kalau misalnya tujuannya untuk merawat adik, mungkin lebih ke OT kali ya. Mhm. Tapi kalau misalnya psikologi kan, karena OT tadi kalau nggak salah vokasi kalau nggak salah D3 ya? Mhm. Biasanya Ya, gitu sih. gitu. Gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang bertanya. Mungkin terakhir karena sudah mau jam 5, Mbak Mhm. Citra bisa kasih kesimpulan tentang Oke. kapan kita harus psikolog. Oke. Ya. Kapan kita perlu ke psikolog? In general, secara umum tuh aku akan selalu bilang bahwa psikolog itu sahabat yang profesional aja kok. Jadi ketika kita ngobrol itu sahabat, maka dia harusnya bisa kita approach atau kita berdayakan, kita manfaatkan kapanpun itu. Hanya saja ya ada situasi-situasi di mana itu harus dan wajib ke psikolog supaya secara mental tetap terjaga kesehatannya, ada yang sifatnya masih opsional gitu. So dari semuanya itu bisa gitu, bisa psikolog bisa berperan di dalamnya gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk ke psikolog. Harapannya nih kayaknya aku lihat kebanyakan tuh yang datang millennials dan mungkin di bawahnya millennials ya. Yuk sama-sama bantu kita nih para psikolog untuk menyadarkan setiap orang ke psikolog itu nggak perlu tunggu berat dulu kok. Bisa preventif kayak yang aku bilang tadi, bisa bentuknya persiapan, nggak usah ada masalah dulu tapi mungkin ada masalah atau bisa untuk mengoptimalkan potensi diri itu bisa. Jadi jangan ragu, jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang tabu lagi dan encourage nih yang udah datang hari ini ke kita makasih banget. Please encourage teman-temannya buat datang ke psikolog dan berkonsultasi. Dukung dia untuk dapat pertolongan secara profesional. Begitu. Yap, Hmm. terima kasih Mbak Citra. Terima kasih Mm-mm. teman-teman semua yang sudah join. Sekali lagi kita Mm. batasin sejam aja supaya nggak terlalu lama. Nanti kalau misalnya ada saran topik selanjutnya, boleh DM di Instagram atau di YouTube kita, komen aja nanti kita bisa pertimbangkan saran itu. Nanti juga Mbak Citra akan ngisi lagi, ya Cit ya? Iya, insya Allah. Oh, sama Man, mau titip satu boleh nggak? Kalau Apa tuh? teman-teman tertarik tentang psikologi gini-gini, ini kan bulan Mental Health Month nih. Hmm. Nah, kita akan sangat banyak banget nih sekarang nih ngasih berbagai webinar. Salah satunya juga di minggu depan aku akan isi webinar juga nih bareng Puskesmas. Nanti ya gue tampilin boleh ya Man ya? Boleh, Mana boleh, boleh. tahu Neta bisa nanti ada teman-teman yang mau kasih entah mau hadir juga atau misalnya menyarankan orang terdekatnya untuk hadir. Wait, ini gue next-nya gimana? Next, klik aja. Nah, Nah, ini juga salah satu minggu depan akan ada webinar lagi. Kali ini seriesnya seri-seri galau dan bucin ya, karena memang untuk tesannya remaja dan dewasa muda. Jadi silahkan kalau yang ngelihat ada teman-temannya, keponakannya, atau siapanya yang kayaknya ini terlalu melankolis masalah percintaan dan akhirnya mengganggu berbagai aspek di hidupnya, silahkan datang. Kita for akan free ya? sampaikan ini ya for free. Ya, ini yang ngadain ini Puskesmas di Kembangan nih, salah satu puskesmas psikolognya Rami Bushra Ikram yang di bawah. Gitu, itu topiknya. Silahkan di capture atau di foto buat teman-teman sekarang. Silahkan di share. Ini for free karena memang dalam rangka menyambut hari atau bulan kesehatan mental dunia. Gitu. Oke, terima kasih. Banyak nih nanti mungkin nggak cuma dari Mind and Brain juga dari berbagai ini juga banyak sih sebenarnya dari Yes, berbagai apa namanya berbagai komunitas, yes. berbagai biro juga ternyata buat acara for free. Jadi manfaatin kesempatan ini untuk kita self healing, self development. Mhm. Oke, Mhm. terima kasih Mbak Citra Yap. Yes. atas paparannya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, sudah ikut diskusi, karena setiap teman-teman Mhm. bertanya, yang lain jadi dapat ilmunya juga kan. Yes. Jangan lupa, kita masih banyak nih acara kita selama bulan Oktober ini, paling Mhm. nggak paling dekat itu hari Selasa kita ada menyusui dan baby blues. Nah, jadi bisa di-share ke teman-teman atau ke keluarga kita yang lagi hamil gitu ya, atau lagi mau Mhm. menikah. Dan juga hari Minggu depannya yang udah confirm itu adalah Dr. Feli, psikiater. Kita akan bahas
topik yang sama judulnya coba beda, ganti belakangnya aja. Kenapa kita harus ke psikiater gitu? Hmm. Kapan kita harus ke psikiater gitu? Dan juga nanti ada tentang adiksi juga. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Boleh nanti ketika kita sudah publish di YouTube atau kita publish di Instagram, boleh di-share. Atau mungkin juga banyak materi di Mind and Brain, bisa di-share karena nggak ada artinya kita buat materi tapi nggak di-share gitu ya. Karena kalau di-share kan jadi manfaatnya bisa tersebar luas. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Citra, Nadia sudah bantu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.